sendiri ke sekolah nggak tahu. Jauh. Nah, hari ini anak-anak karena guru kelas 6-nya ada kepentingan di luar kota, maka hari ini ibu akan mengajar 2 kelas sekaligus ya. Nah, kelas 5 dan kelas 6. Jadi nanti kalau ibu keluar ke kelas 6 kalian tidak boleh berisik, paham nggak? Nah, karena ibu ngajar kelas lengkap hari ini 2 kelas ya, kelas 5 dan kelas 6. Pelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia. Oke, buka buku bahasa Indonesianya sudah. Nah, belajar bahasa Indonesia hari ini kita akan membahas tentang yang namanya karangan. Apa sih karangan itu coba? Rida tahu nggak karangan itu apa? Karangan ya? Ya, bahasa Indonesia karangan. Karangan itu adalah cerita. Ya, kalian bisa kan bikin cerita? Kalau menceritakan bisa nggak? Secara lisan. Waktu ke rumah nenek begini bisa secara lisan. Tapi kalau secara tulisan bisa tidak? Nah, itu kendalanya. Kadang kita sulit untuk mengaplikasikan apa yang ada di kepala kita, imajinasi kita ke dalam tulisan. Padahal kemampuan mengarang ini, kemampuan membuat tulisan ini sangat penting di zaman sekarang. Ya, pernah kalian mengarang waktu kelas 1, 2, 3, 4? Pasti pernah. Coba cerita yang dibikin apa? Karangan. 1. Memudahkan dalam apa? Masa nggak tahu? Dalam menuangkan isi pikiran ke dalam bentuk teks. Nah, cara membuat karangan langkah-langkah. Bagaimana langkah-langkah membuat karangan? Yang pertama itu membuat kerangka karangan. Bagaimana sih cara membuat kerangka karangan ini? Ada yang tahu? Biar gampang langsung ke contohnya. Contoh. Beres nih. Contoh ya, judulnya liburan, judul liburan ke Pangandaran. Nah, paragraf 1 kalian mau menceritakan tentang apa? Kan liburan ke Pangandaran, rangkanya 1 liburan ya. Yang kedua, destinasi wisata yang dikunjungi di sana. Destinasi wisata yang dikunjungi, kan di Pangandaran tuh banyak ya. Ada apa? Pasir Putih, Noni, cagar alam, terus akuarium ada. Nah, ini destinasi wisata yang dikunjungi. 3, ada tentang belanja oleh-oleh. Nah, pasti kan kalau kita main ke suatu tempat kita itu beli oleh-oleh ya. Nah, buat kenang-kenangan. Kalau enggak buat makanan di rumah. Nah, yang keempat, misalnya kesan dan pesan ketika berlibur. Menentukan topik-topik yang akan kalian ceritakan di setiap paragrafnya. Beda kalau nggak ada karangannya, blank, nggak ada kerangkanya, kalian suruh bikin karangan, baru paragraf 1 ke paragraf 2 bingung nggak? Bingung nih mau ceritain apa ya? Terus ke paragraf ketiga, aduh ceritain apa lagi sih ini? Ya, jadi paham. Nah, fungsi karangan itu seperti apa? Kegiatan kelompok. Di sini nanti ada temanya, di sini sama liburan sekolah. Nah, ada 4 paragraf yang harus kalian buat. 1, persiapan sebelum berangkat apa saja. Nanti terus yang kedua, pengalaman di perjalanannya bagaimana, ditulis di sini. Yang keempat, di tempat tujuannya itu apa saja yang terjadi. Kemudian selanjutnya kembali ke rumah.
Habis itu kerangka-kerangka karangannya tinggal dibuat karangan yang padu di sini, ya. Asal satu kelompok boleh 42 orang atau 40. Selamat pagi. Nah, ini kelas 6 ya. Hari ini belajarnya sama Ibu karena Bu Reninya sedang keluar kota, ya. Oke, ada yang nggak sekolah hari ini? Siapa? Apa Putra nggak sekolah? Ada sakit bro, panas tiris. Panas tiris. Sudah dijenguk belum? Belum. Sudah berapa hari sakitnya? 5 hari bu. Oke, nanti kita bersama-sama menjenguk ya. Ya. Kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Ya, pelajarannya ya. Materinya ilmu pengetahuan alam tentang apa sih? Udah pada belajar belum di sekolah? Di sekolah di rumah. Belajar tentang apa IPAS-nya? Faktor penyebab bencana alam. Nah, apa sih bencana alam itu? Bencana alam ada yang tahu? Seperti tsunami. Gary tertawa terus kenapa ya dari tadi ya sama Bisma? Apa bu? Ya udah nggak usah ketawa terus aku. Perhatikan Ibu. Bencana alam. Kalian pasti sering mendengar kata bencana alam di berita. Kalau enggak di radio, kalau enggak di HP. Ada tsunami, apalagi? Sebutkan. Gempa bumi. Good. Banjir. Terus apa lagi? Meletus. Nah, bencana alam dan faktor-faktor penyebab bencana alam. Longsor. Pernah alami longsor Bisma? Takut nggak? Takut. Tanahnya kumaha tanahnya? Goyang. Terus turun. Heri ketawa mulu. Oke. Banjir. Banjir suka ngalami nggak? Kalau banjir itu keadaannya seperti apa? Airnya banyak, airnya kemana-mana, airnya merendam rumah, merendam jalan, ya kan? Iya. Banjarsari pernah banjir nggak? Pernah. Kapan? 2022 ya? Yang pernah sampai segini di taman di Solokan juga. Nah, banjir kira-kira faktor penyebabnya apa aja? Banjir, buang sampah, buang sampah sembarangan. Siapa yang masih suka buang sampah sembarangan? Pasti. Terus apa lagi? Penyebab banjir, ayo. Hutannya digimanain? Tebal. Penggundulan hutan. Men. Terus satu lagi kasih Ibu jawaban. Buang sampah, penggundulan hutan, terus banyaknya perumahan. Oke, banyak di perumahan di sawah-sawah. Nah, itu adalah salah satu penyebab dari banjir. Kalian tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh menggunduli hutan, dan jangan membangun membangun rumah-rumah itu di sawah. Sawahnya diurugan, dibangunan jadi imah. Tidak ada daerah resapan air, ya kan? Itu penyebab banjir. Gunung meletus. Akila, gunung meletus itu penyebabnya apa aja? Hari ini setelah Ibu paparkan penjelasan tadi tentang bencana alam, kemudian penyebabnya, Ibu akan memberikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Ya. Satu kelompok boleh 2 orang. Oh, kurangnya, mereka di kurang sini. Balik ke sini, dah. Oke, Ibu bakal menjelaskan bagaimana cara mengisi HKS ini. Selesaikan beberapa permasalahan di bawah ini. Bekerja samalah dengan teman melalui diskusi. Boleh diskusi ya sama teman.
Nah, nih pertanyaan pertama contohnya, mengapa sebuah gunung dapat meletus? Apa saja faktor penyebabnya? Tadi sampai ibu udah dijelasin. Kalian taruh ke sini, ke sini. Paham? Paham? Ibu tinggal dulu kelas 5 ya. Sudah kelas enggak? Udah? Apa yang susah? Sudah sampai ke angka berapa? Ini kita akan tampilkan perwakilan dari kelompoknya Ola untuk mempresentasikan karangannya Ola. Coba Ola, ibu pengen dengar, bacain. Aku persiapan sebelum berangkat. Aku dan keluarga akan pergi ke Alabok. Sebelum berangkat, aku persiapan dulu. 2. Pengalaman di perjalanan. Udah, karena semua sudah mengerjakan, coba kumpulkan sama ibu tugasnya. Mana? Nanti ibu periksa. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih sudah mengerjakan lembar kegiatan kelompok ini. Paling tambahan PR untuk di rumah, nanti kalian buat karangan seperti ini juga. Cuma temanya itu kan kalau hari ini kan jalan-jalan ya. Kalau di rumah temanya bebas saja. Bebas saja. Untuk pembelajaran hari ini, terima kasih atas partisipasi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sudah selesai? Sudah selesai semuanya, terima kasih. Tapi ibu mau perwakilan ya dari kelas ini untuk presentasi ke depan. Nah, hasilnya siapa? Dapat mau? Dapat. Patakan. Coba. Buang sampah sembarangan, menghilangkan banyak perumahan. Sebutkan dua manusia yang dapat menyebabkan bencana tanah longsor, berikan alasannya.